dan ya saya juga merasa nggak penting-penting amat juga diri saya kan. Jadi nggak perlu juga diundang oleh presiden kan. Kalau kita ini kan pemain pinggiran yang sangat pinggir sekali gitu. Jadi ya sayup-sayup aja gitu. Jadi nggak merasa menunggu undangan, nggak merasa penting, nggak merasa ini segala-segalanya. Dan oleh karena itu nggak kepikiran juga sama saya bahwa saya akan dipanggil presiden. Tapi kalau tadi Anda dengarkan apa yang disampaikan Pak Susno, itu cukup mengejutkan bagi saya. Saya agak merinding juga untuk mendengarkannya. Itu hal yang positif ya? Sebetulnya kan kalau soal urusan mengungkapkan ini itu udah biasa kita dengar dari Pak Prabowo kan. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu dan seterusnya gitu. Kadang-kadang malah nggak diucapkan, ada juga kayak BOP ini kan nggak pernah diucapkan, tiba-tiba udah gabung aja sama Trump kan. Dan gentengisasi kan nggak pernah diucapkan kepada publik, tiba-tiba ada aja jadi gentengisasi dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting bagi saya sekarang itu bukan apa yang diucapkan oleh para politisi, bukan hanya soal Pak Prabowo ya, secara umum adalah para politisi kita. Apalagi menjelang pemilu ataupun pilkada, ungkapan-ungkapannya akan selalu manis dan sebagainya gitu. Yang paling Tapi penting, kan pemilu masih jauh, pilkada masih jauh. Justru karena itulah, makanya saya mau mengatakan begini, kalau melihat sekedar ungkapan para politisi, entah waktu mereka kampanye, atau ketika mereka pidato-pidato, pasti kan selalu bagus. Nggak akan yang bagus, termasuk kalau ketemu dengan tokoh-tokoh ya seperti Pak Susno. Tapi sekarang yang jauh dari Yang kampanye, jauh lebih penting dari itu adalah apa yang kita lihat di lapangan seperti apa. Misalnya soal menangkap para mafia oligarki yang disebutkan itu tadi. Siapa sekarang? KPK beraninya cuma untuk petugas bea cukai, petugas imigrasi, jauh menurun kan? Pajak gitu. Meskipun bukan berarti kita ada penindakan. Ya, ada penindakan, tapi kalau kita baca dengan langkah-langkah Hakim, ada penindakan. Ya, kalau kita baca dengan kinerja dari KPK yang sebelumnya, kan nggak begitu cara mereka main itu maksud saya. Nah, apalagi misalnya soal apalagi pengambil alihan tanah. Saya nggak tahu apakah itu disebut atau tidak disebut dalam pertemuan dengan para tokoh nasional ini, tapi sejauh ini kan kita nggak tahu tanah mana saja yang bisa diambil oleh negara. Dan kalau betul itu diambil oleh negara, tadi misalnya Pak Susno mengatakan ada banyak uang yang sekarang masuk dan itu di mana ditaruh dan sebagainya gitu. Jadi tentu itu kalau saya sih sudah dalam suasana nggak ingin lagi terpesona dengan para pidato para pejabat kalau saya itu. Tapi apa yang kita alami di lapangan. Sebab pada kenyataannya nggak ada para pejabat kita saya kira ya dari dahulu yang tidak berbicara hal-hal yang bagus gitu. Bicara hal yang bagus, tapi belum tentu mereka bertindak bagus gitu. Nah oleh karena itu mungkin ya akan kita lihat ke depan ya Pak Susno. Pertama adalah seberapa besar mafia itu akan dibongkar oleh Pak Prabowo. Seberapa besar tanah-tanah negara akan dirampas lagi, bukan dirampas ya, akan diambil kembali oleh negara kalau itu tanah yang memang ilegal dimiliki oleh orang lain gitu. Dan soal reformasi polisi gitu. Sampai sekarang misalnya kan Kapolrinya malah mengatakan siap ya, segala tumpah darah titik darah penghabisan gitu. Saya nggak bisa membayangkan ada pejabat negara yang berbicara institusinya dengan istilah sampai titik darah penghabisan yang itu seolah-olah berhadapan dengan sebuah badan yang dibentuk oleh presiden. Kan badan reformasi itu kan dibentuk oleh presiden. Di mana salah satu anggotanya itu adalah Kapolri sendiri, tapi Kapolri justru mengatakan kita siap sampai titik darah penghabisan mempertahankan bahwa institusi polisi itu harus berada di bawah presiden gitu. Nah sampai sekarang kita nggak pernah melihat apa yang akan terjadi dengan Kapolri. Padahal ya menurut saya sih pernyataan itu nggak main-main tuh. Itu pernyataan yang apa istilahnya ya Pak Susno itu. Kalau nggak jadi bubar sekalian kan kira-kira gitu tuh. Kalau sampai titik darah penghabisan kan begitu tuh. Nah itu
beberapa hal yang lain. Mungkin hal yang lain yang perlu kita ingatkan adalah betul bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada banyak orang itu pada tingkat tertentu tepat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan mungkin apa namanya itu ya, ancaman-ancaman terhadap apa yang Pak Prabowo sebutkan misalnya agen asing, ya, anti asing itu menjadi apa namanya itu ya, menjadi kabur. Sekarang misalnya kalau beliau sering mengatakan ada anti asing, siapa kira-kira yang anti asing itu? Semuanya hampir semua ke istana kok. Siapa lagi yang tersisa di luar? Kalau mau disebutnya mungkin PDI Perjuangan, tapi PDI tidak juga all out sebagai oposisi kan. Tokoh-tokoh yang disebut dengan kritis, Pak Menhan menyebut oposisi, Seknes menyebut bukan oposisi tapi teman kritis gitu ya. Itu juga sudah diundang dan mengapresiasi Pak Prabowo. Lantas istilah anti asing itu sekarang siapa? Nah oleh karena itulah menurut saya, ya kalau Pak Prabowo mau terus lanjut dengan istilah anti asing itu ya silahkan gitu. Cuman itu jadi kabur karena boleh disebut mungkin ya kalau bukan 90-80% semua sekarang berada di lingkaran istana. Dan yang 20%-nya menurut saya lebih banyak fokusnya itu kepada Gibran. Bukan kepada Pak Prabowo. Apa contohnya? Iya kan misalnya soal apa namanya itu ya, ijazah palsu. Kan itu Gibran dan Pak Jokowi, belum ke Pak Prabowo tuh. Nah soal mafia yang disebutkan tadi itu. Misalnya Pak Said Didu mengungkapkan mafia itu ada kaitannya dengan kebijakan Pak Jokowi selama 10 tahun sebelumnya. Nah jadi kalau dilihat, kalaupun kita sebut misalnya ada 20% di luar, 20%-nya itu belum langsung ke Pak Prabowo tuh. Nah, dia masih berputar di Pak Jokowi, Gibran, dan kita nggak tahu apakah setelah itu nanti akan kepada Pak Prabowo gitu. 20% di luar maksudnya apa? Ini hanya mengandaikan. Saya kan mengatakan tadi itu, kalau dilihat apa yang disebut dengan aktor-aktor politik di Indonesia, 80%-nya sekarang berada di lingkaran Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Oposisi lah gitu maksudnya? Nah, tinggal 20%. 20% itu satu PDI Perjuangan misalnya kan. Ya, okay. Tapi kan PDI Perjuangan juga nggak kelihatan all out untuk menjadi oposisi. Terus, kan. satu lagi? Nah itu makanya. Satu lagi yang kalaupun ada tokoh yang kritis terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu. Enggak, kalaupun ada yang 20% yang disebut dengan kritis itu tadi, kayaknya lebih banyak mengarah kepada Pak Jokowi dan Gibran. Maksudnya antek asing Pak Jokowi dan Gibran? Kan. Kalaupun ada 20% dari kelompok yang disebut kritis ini, yang berseberangan itu, tapi sebetulnya kritiknya lebih banyak mengarah ke Pak Jokowi dan juga Pak Gibran gitu loh, Pak. Tidak ke Pak Prabowo. Langsung kepada Pak Prabowo. Jadi maksudnya yang seharusnya bicara antek asing itu Pak Jokowi dan Mas Gibran? Enggak, bukan itu yang saya maksud. Oleh karena itulah saya jadi bertanya, yang seringkali disebut anti asing itu oleh Pak Prabowo siapa?